Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Karin. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan mengetahui mengenai tutorial atau cara-cara mendigitasi peta. Dan aplikasi yang digunakan dalam mendigitasi peta yaitu aplikasi ArcMap. Sebelum kita memulai mengenai proses atau cara mendigitasi peta pada aplikasi ArcMap, ada baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu digitasi peta. Ketika kita membicarakan mengenai digitasi peta, pasti kita berpikir, apa sih itu sebenarnya digitasi peta? Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Digitasi peta sendiri mempunyai fungsi untuk merubah data yang sebelumnya berupa data raster ke dalam bentuk data vektor. Data vektor sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu point atau titik, yang kedua adalah polyline atau garis, yang ketiga adalah polygon. Point sendiri biasanya digunakan untuk menandai satu lokasi tertentu, sedangkan untuk polyline biasanya digunakan untuk mengimplementasikan atau menggambarkan sungai, jaringan jalan, jaringan air besi, jaringan telepon pada peta, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk polygon biasanya digunakan untuk mengimplementasikan sebuah bangunan atau luasan wilayah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai definisi dari digitasi peta, dan langkah selanjutnya yaitu kita akan beralih ke video tutorial bagaimana cara mendigitasi peta di aplikasi atau software ArcMap. Let's begin. Ketika ArcMap-nya sudah terbuka, langkah selanjutnya yaitu kita mengkoneksikan data SHP yang telah kita download dengan cara klik data, lalu kita pilih data mana yang akan kita koneksikan. Ini kan ada SHP Jember ya. Di sini saya memilih Kecamatan Balung. Klik add. Nanti di sini akan muncul. Ini merupakan tampilan dari Kecamatan Balung. Di sini kita juga dapat melihat Kecamatan Balung secara jelas dengan cara klik pada ini warna, lalu kita pilih hulu. Hulu ini artinya kita tidak memberikan warna dasar, tetapi hanya memberikan warna pada tepiannya saja. Kita outline-nya ini kita naikkan, lalu klik OK. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat SHP atau shape file merupakan file di mana dalamnya itu berisi mengenai data vektor. Data vektor sendiri kan ada 3 yaitu point, polyline, dan polygon. Caranya yaitu ada ini SHP atau jaringan ini. Klik kanan, klik new, klik shape file. Lalu kita nama di sini jalan. Jalan sendiri kan itu menggambarkan mengenai panjangnya. Jadi kita menggunakan polyline. Lalu untuk description-nya ini, untuk koordinat sistemnya kita edit. Lalu kita pilih project coordinate system. Dan kita pilih UTM. UTM ini menggunakan meter. Lalu kita pilih WGS 1984. WGS 1984 merupakan yang biasa digunakan dari berbagai negara. Lalu untuk northern ini artinya di sebelah utara garis khatulistiwa. Sedangkan untuk southern ini artinya di sebelah selatan garis khatulistiwa. Berhubung Kabupaten Jember atau Kecamatan Balung ini termasuk southern, maka kita klik. Lalu untuk Kabupaten Jember sendiri itu berada pada zona 49S, artinya
berada pada kotak 49 sebelah selatan dari khatulistiwa. Selanjutnya klik OK. Klik OK. Maka di sini terdapat SHP jalan yang kita buat tadi. Selanjutnya bagaimana sih kita agar bisa mendigitasi jalannya? Caranya klik sini, add base map, tunggu beberapa saat, dan di sini terdapat imagery with label, street. Namun pada kali ini kita memakai imagery. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memakai street ini, maka tampilannya hanya menunjukkan jalannya saja, seperti halnya pada Google Maps. Kalau sedangkan imagery ini terdapat kayak bangunan, terus sungai, jalan itu terlihat jelas. Lalu klik add. Tunggu beberapa saat dan pastikan koneksi smartphone kita terkoneksi dengan internet. Jika sudah muncul seperti ini, kita dapat menzoom area yang akan kita digitasi. Caranya zoom in di sini ya. Misal kita akan mendigitasi jalan ini. Caranya klik editor, start editing, pilih jalan, klik OK. Tunggu beberapa saat. Lalu pilih create feature. Jika tidak ada di sini, maka kita dapat ini toolbar option, create feature, lalu klik jalan, pilih line seperti ini. Dari sini klik sini ya. Lalu jika sudah selesai, dapat klik 2 kali, maka akan berwarna seperti ini. Kita dapat merubah warnanya. Oke, akan seperti ini. Jika sudah selesai, maka dapat klik editor lagi, klik stop editing, dan save. Do you want to save your edit? Yes. Ini merupakan contoh mendigitasi menggunakan Polyline. Selanjutnya kita akan mencoba menandai sebuah lokasi atau tempat dengan menggunakan poin. Caranya sama, kita dapat sini, klik kanan, new, save file. Sini mungkin kesehatan, puskesmas, poin. Untuk feature tipenya poin, edit. Koordinat sistemnya kan tadi udah tahu, kalau misalkan kita pakai UTM WGS 1984 Shorten Hemisphere 49S. Oke. Jika sudah, kita dapat klik start editing, puskesmas. Oke. Klik feature-nya puskesmas. Langsung kita mulai. Semisal puskesmasnya berada di sini, maka kita dapat klik di sini. Lalu semisal lagi ada di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, jika sudah, kita dapat mengubahnya
Di sini terdapat beberapa pilihan. Di sini saya untuk focus mesh-nya kita dapat tanda plus ini, klik OK, lalu nimbuh. Untuk warnanya kita ubah menjadi warna merah. Oh, biru saja deh. Oke. Dan untuk contoh yang polygon, kita dapat mengzoom lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencontohkan bagaimana cara untuk ngepolygon sebuah bangunan. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu klik kanan pada SHP yang ingin kita, contohnya ini, sini, klik kanan, klik new, save file, lalu kita nama ini rumah ya, lalu klik di sini feature tipenya polygon, lalu klik edit, koordinat sistemnya itu UTM, lalu WGS 1984 shorten hemisphere 49S karena Kabupaten Jember berada pada kotak 49 sebelah selatan garis katulistiwa. Klik OK. Oke. Oh, namanya sama. Ganti nama. Bangunan. Oke. Lalu selanjutnya yaitu klik Start Editing. Continue. Lalu create feature, bangunannya polygon. Lalu kita mulai, contohnya di bangunan sebelah sini. Klik satu kali, lalu klik satu kali, lalu klik, jika sudah selesai klik dua kali, maka akan berbentuk seperti ini. Dan kita lanjutkan di yang sebelah sini. Klik. Maka berbentuk seperti ini. Namun jika kita ingin melihat secara detail, maka kita dapat mengklik ini gambar pada bangunan, kita pilih hulu, klik OK, maka akan berbentuk seperti ini, terlihat ini juga. Nah, jadi ketika kita sudah selesai mengedit, maka kita dapat klik editor, stop editing, dan kita bisa menerimanya, yes, maka akan berbentuk seperti ini. Itu tadi merupakan beberapa contoh mengenai cara mendigitasi secara polyline, secara point, secara polygon. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. See you next project.